Dan ia terus terdiam. Dia tidak ingin melihat ataupun menyapa wanita yang melahirkannya itu. Nyonya Asmita yang melihat kecanggungan antara ibu dan anak itu pun meminta Dania untuk membawa bibinya istirahat. Tujuannya agar suasana bisa cair dan tidak canggung lagi. Sedangkan Sally juga pamit untuk beristirahat. Sepertinya gadis itu tahu kalau Nyonya Asmita berbicara berdua dengan Nyonya Asti. "Kenapa kamu tidak menyapanya?" tanya Nyonya Asmita memulai bicara. "Bukannya aku tidak mau, cuma aku tidak tahu harus bicara apa dengannya. Aku juga takut kalau dia masih membenciku." Mata Nyonya Asti terlihat memerah ketika mengatakan hal itu. "Kamu sudah pernah salah karena sudah meninggalkannya. Jangan ulangi kesalahanmu sekali lagi. Aku tahu dia sekarang masih kebingungan, tapi aku yakin dalam hatinya tetaplah merindukanmu." Nyonya Asmita mencoba menasihati sahabatnya tersebut. "Aku tidak yakin kalau dia merindukanku. Dia bahkan tidak mau menyapaku. Dia membenciku." Nyonya Asti menangis. Nyonya Asmita pun memeluk sahabatnya itu. Dia mencoba memberikan kekuatan lewat pelukannya. "Dekatilah dia pelan-pelan. Aku yakin dia akan luluh. Kamu harus kuat dan juga sabar jika ada penolakan. Kalau kamu terus berusaha, aku yakin dia akan menerimamu," ujar Nyonya Asmita. Nyonya Asti mengangguk dan tersenyum pada sahabatnya. Setelah itu Nyonya Asti pun pamit pulang. Ingin rasanya wanita itu bertemu dengan Dania sekali lagi sebelum dia pergi, tapi dia tidak punya keberanian untuk menemui putrinya itu. Istri Morgan itu pun beranjak meninggalkan kediaman Indra Wijaya. Mobil yang dia tumpangi pun melaju kencang menuju ke arah salah satu hotel tempat dia dan suaminya menginap. Sampai di sebuah jalan yang lumayan sepi, mobil yang wanita itu tumpangi dihadang oleh sebuah mobil. Dari dalam mobil itu keluarlah seorang laki-laki yang sangat Asti kenal, dengan dua anak buah di samping kiri dan kanannya. Dia adalah Tuan Willy. "Kamu sudah berani tidak mengindahkan perkataanku rupanya," ucap lelaki tua itu sambil menatap ke arah wajah menantunya. "Aku tidak menemuinya. Aku hanya ingin bertemu dengan Nyonya Indra," ucap Nyonya Asti jutek. Dia sebenarnya sangat kesal dengan ayah mertuanya itu. Entah apa yang laki-laki tua itu inginkan sebenarnya, sampai dia selalu memata-matai dirinya. "Tidak usah banyak alasan. Kamu dan anakmu itu akan menanggung akibatnya karena kamu udah berani melawan perkataanku," lelaki tua itu mengancam Nyonya Asti. "Tidak usah mengancamku ya. Kalau sampai yang menyakiti putriku, aku juga akan memastikan kehancuran bagi cucu tersayangmu itu," ucap Nyonya Asti. Wanita itu seolah tidak takut dengan ancaman dari ayah mertuanya. Mendengar perkataan menantunya itu, tentu saja Tuan Willy jadi meradang. Dia tidak bisa terima saat menantunya itu malah balik mengancamnya. "Dasar menantu gak punya sopan santun. Dasar orang kampung. Sekali orang kampung, tetap saja orang kampung. Itu makanya aku tidak suka kepadamu dari dulu. Sikapmu itu selalu kurang ajar dan tidak sopan," ucap Tuan Willy. Nyonya Asti menatap laki-laki tua yang ada di hadapan itu dengan tatapan yang sinis dan terlihat meremehkan. "Apa aku tidak salah dengar? Tuan Willy berbicara tentang kesopanan. Apa dunia ini sudah akan runtuh?" Nyonya Asti tergagap pelan. "Dasar wanita kurang ajar, tidak berpendidikan." Tuan Willy meninggikan suaranya karena merasa terhina oleh perkataan menantunya. "Aku memang tidak berpendidikan, tapi aku bersikap kurang ajar jika memang orang itu pantas menerimanya. Selama ini, aku selalu diam saat ayah menjelekan aku di depan Morgan dan di depan semua orang. Tapi sekarang tidak lagi. Aku tidak terima jika kamu menyakiti putriku. Sedikit saja kulitnya lecet, aku pastikan cucumu itu akan mendapatkan balasan yang berkali-kali lipat." Nyonya Asti menjawab tiap perkataan ayah mertuanya dengan tegas. Dia tidak mau terus saja diteror oleh mertuanya itu. Apalagi ini mengenai anaknya. Dia harus tegas. "Kita lihat, apa yang bisa kamu lakukan untuk menghancurkan putra kandung Morgan? Apa kamu sudah siap dibenci oleh suamimu itu?" Tuan Willy tersenyum sinis. Dia tahu kelemahan Asti adalah suaminya. "Oh, ternyata ayah hanyalah seorang pengecut yang beraninya mengadu. Rambut sudah beruban, tapi kelakuan masih kayak anak TK," ejek Nyonya Asti. "Brengsek.
Mata Tuan Willy melotot. Dia terlihat sangat marah mendengar perkataan dari menantunya. Aku brengsek karena ayah yang mengajarinya. Kalau aku diajarkan baik, aku juga akan baik. Kalau aku diajarkan diam, aku juga akan diam. Tapi selama ini, ayah mengajarkan aku buruk terus jadi gimana aku mau baik dan juga hormat kepada ayah? Nanya Asyik tersenyum sinis karena bertuanya tersebut. Dalam hati wanita itu sebenarnya tidak menginginkan bersikap kurang ajar seperti itu. Tapi rasanya dia sudah capek menghadapi sikap lelaki itu. Dan sekarang salah waktu yang tepat untuk dia berontak dan melawan kehendak lelaki tersebut. Dasar menantu sialan, bisa-bisanya kamu menghina aku seperti itu. Mata Tuan Willy terlihat memerah. Amarahnya rasanya sudah sampai di ubun-ubun dan siap untuk diledakkan. Aku tidak menghina, aku hanya menjabarkan kenyataan. Jadi ayah jangan marah. Apa yang kamu ajarkan, itulah yang akan kamu dapatkan, ucap Nyonya Asti. Terserah kamu saja. Menanggapi perkataan wanita kampung sepertimu hanyalah membuang waktuku. Lebih baik mulai sekarang kamu harus menjaga putrimu itu dengan ketat. Kalau tidak, kamu akan melihat dia tergeletak tewas. Ucap Willy lalu meninggalkan tempat itu dan diapit oleh dua bodyguardnya. Brak. Nyonya Asti menutup pintu kamarnya dengan kasar. Wanita itu pun melempar tasnya ke atas meja sebagai pelampiasan rasa kecewa dalam dirinya. Dia merasa kecewa dengan sikap mertuanya yang menurutnya sangat keterlaluan. Bertahun-tahun sudah dia diperlakukan seperti itu. Tapi baru hari ini dia mampu menjawab semua hinaan dari mulut mertuanya itu. Wanita itu menghempaskan tubuhnya di atas kasur dan dia pun menangis. Mungkin tadi Nyonya Asti bersikap tegas dan seolah tidak takut dengan apa yang dilakukan oleh ayah mertuanya. Tapi sebenarnya dalam hati wanita itu sedih karena selama ini dia selalu diperlakukan dengan buruk oleh mertuanya. Sayang, Tuan Morgan masuk dan mendekati istrinya yang sedang tertungkup di atas tempat tidur. Nyonya Asti segera mengusap air mata yang membasahi pipinya. Lalu dia segera bangkit dan duduk di pinggir tempat tidur. Kamu sudah pulang, Mas? Nyonya Asti tersenyum pada suaminya seolah tidak terjadi apapun pada dirinya. Ya, apa aku mengganggu tidurmu? Tanya Tuan Morgan. Tidak, aku baru aja datang dan membaringkan tubuhku. Kenapa kamu pulang cepat hari ini? Tanya Nyonya Asti mengalihkan perhatian suaminya. Apa kamu tidak ingin belanja? Besok kan keponakanmu menikah. Tanya Tuan Morgan sambil menatap mata istrinya yang terlihat memerah. Dalam hatinya dia merasa tidak yakin kalau istrinya itu hanya berbaring. Tapi dia tidak mau bertanya dan memilih untuk mencari tahu sendiri nanti. Ya, aku sebenarnya ingin membeli baju yang senada untuk kita. Untuk Dania juga. Tapi aku tidak yakin kalau dia akan mau menerima pemberianku, ucap Nyonya Asti sambil menunduk dan tanpa apa-apa air mata wanita itu pun jatuh. Tuan Morgan pun duduk di samping istrinya dan memeluk istrinya itu. Dia tahu saat ini istrinya sedang bersedih, entah itu karena memikirkan Dania ataupun karena hal lain. Yang Tuan Morgan tahu, istrinya itu butuh sandaran untuk membagi semua beban yang ada dalam hatinya saat ini. Kamu sabar dulu ya, kita akan berusaha bersama. Kita berdua akan segera bersatu dengan Dania. Aku berjanji kepadamu, ucap Tuan Morgan sambil mengelus punggung istrinya. Dia tidak mungkin tega membiarkan istrinya berjuang sendirian. Benarkah? Apa kamu janji? Nyonya Asti mengusap air matanya dan melepaskan diri dari pelukan suaminya, lalu menatap laki-laki yang ada di sampingnya itu lekat. Setelah mencari kebohongan di sana, tapi yang Nyonya Asti temukan hanyalah ketulusan dari mata laki-laki itu. Kadang Asti heran, kenapa suaminya itu begitu baik, padahal sifat orang tuanya sangatlah buruk. Tentu saja aku janji, apa kamu tidak percaya pada aku? Tanya Tuan Morgan sambil menatap wajah cantik istrinya. Nyonya Asti tersenyum pada suaminya. Dia tidak mungkin tidak percaya pada laki-laki yang ada di depannya itu. Selama menikah dengan dirinya, suaminya itu selalu menepati apapun yang dia janjikan kepada dirinya. Tentu saja aku percaya, ucap Asti lalu kembali memeluk suaminya. Ya sudah, ayo kita berangkat. Aku juga harus menyiapkan hadiah buat Alex.
Kalau tidak, pasti ayah akan marah padaku, ucap Tuan Morgan sambil terkekeh. Mendengar apa yang diucapkan oleh suaminya, Nyonya Asti kembali mengingat tentang apa yang tadi dikatakan oleh mertuanya. Baiklah, tapi aku siap-siap dulu. Kamu tunggu aja di luar, ucap Nyonya Asti. Tuan Morgan menganggukkan kepalanya pelan, lalu beranjak meninggalkan kamar dan duduk di sebelah sofa sambil memainkan ponselnya. Sementara itu Nyonya Asti segera mengirimkan pesan pada Jason. Dia memberikan tugas anak buahnya untuk mengawasi pergerakan Tuan Willy dan juga menjaga Dania dimanapun dia berada. Setelah selesai dengan anak buahnya, Nyonya Asti pun segera berganti baju dan menemui suaminya. Mereka berdua pun akhirnya pergi ke sebuah pusat perbelanjaan ternama di kota Bali. Pasangan itu pun memilih hadiah untuk diberikan kepada gadis dan juga Alex. Sebenarnya Morgan sudah mempunyai hadiah khusus untuk Alex, tapi laki-laki itu belum memberitahukannya pada istrinya. Ketika mereka berdua sedang asik memilih perhiasan, dari jauh Nyonya Asti melihat ayah mertuanya. Ingin rasanya wanita itu pergi dari tempat itu agar tidak lagi bertemu dengan mertuanya itu. Tapi sayang, Morgan juga melihat kehadiran ayahnya itu. Lalu dia pun segera menghampiri laki-laki tua itu dan membawanya menemui Nyonya Asti. Mau tidak mau wanita itu pun tersenyum dan mencium punggung tangan laki-laki itu. Tuan Willy menatap Nyonya Asti dengan tatapan tidak suka. Dia pun melirik perhiasan yang ada di tangan Nyonya Asti. Apa hadiah murahmu ini yang akan kalian berikan kepada cucuku? Tanya Tuan Willy. Nyonya Asti menatap seteset kalung berlian yang ada di tangannya. Wanita itu pun hanya bisa memandang suaminya, meminta lelaki itu untuk menjawab pertanyaan ayah mertuanya itu. Tuan Morgan pun mengerti dengan maksud pandangan istrinya itu. Lalu dia pun mengambil satu set perhiasan yang ada di tangan istrinya itu dan menunjukkannya pada ayahnya. Ini pilihan Morgan ya. Apa menurut ayah ini jelek dan murahan? Ucap Tuan Morgan kepada ayahnya. Kamu yang memilihnya? Tuan Willy memastikan jika apa yang dikatakan anaknya tadi benar. Iya ya, jawab Tuan Morgan singkat. Lelaki itu melirik istrinya yang terlihat kesal. Bagus, tapi apa cuma ini yang kamu berikan kepada putramu itu? Tanya Tuan Willy sambil melihat ke arah menantunya. Tentu tidak ya, ada beberapa lagi? Jawab Morgan. Bagus, karena menantumu ini orang terpandang, jadi hadiahnya harus mewah. Beda jika dia hanya orang kampung, tidak perlu mewah, karena dia alergi dengan barang mewah. Ucap lelaki tua itu seperti sedang menyindir Nyonya Asti. Mau dia dari keluarga terpandang atau keluarga kampungan, yang penting pernikahan mereka itu didasari dengan cinta, bukan sebuah kesepakatan yang tidak jelas. Nyonya Asti sudah tidak bisa lagi menahan rasa kesal di dalam hatinya. Menantunya itu sepertinya sedang mencium kalau dia ada rencana di balik terjadinya pernikahan antara Alex dan gadis. Apa kamu bilang tadi? Tuan Willy menatap ke arah Nyonya Asti tajam. Lelaki itu terlihat kesal dan juga geram pada Nyonya Asti yang hari ini sudah 2 kali menjawab perkataannya. Mungkin maksud Asti yang penting mereka bahagia ya, ucap Morgan cepat saat istrinya sudah berniat menjawab perkataan ayahnya. Baiklah, tapi jaga mulut istrimu itu. Aku paling tidak suka pada pembangkang, ucap Tuan Willy lalu pergi meninggalkan tempat itu. Kenapa sih kamu pakai acara jawab perkataan ayah segala? Kenapa kamu cari ribut di sini? Tanya Tuan Morgan terlihat kesal. Nyonya Asti menatap wajah suaminya. Dia tidak percaya jika suaminya itu akan menyalahkan dirinya. Padahal udah jelas jika ayahnya lah yang suka cari masalah. Bahkan tidak sekali, 2 kali laki-laki tua itu menghinanya seperti tadi. Jadi, aku harus diam lagi? Sampai kapan? Ucap Nyonya Asti lalu beranjak meninggalkan tempat itu. Tuan Morgan terkejut dengan reaksi istrinya. Biasanya istrinya itu tidak pernah marah hanya karena masalah perkataan ayahnya. Tapi entah mengapa kali ini lain. Istrinya itu menjawab perkataan ayahnya, bahkan wanita itu marah dengannya. Dengan langkah yang panjang, Tuan Morgan segera menyusul istrinya yang sudah tak terlihat. Lelaki itu tampak kebingungan karena tak menemukan keberadaan istrinya. Dan akhirnya dia berputar-putar pusat perbelanjaan itu. Tapi dia tidak menemukan keberadaan istrinya. Kamu di mana sayang? Gumam Tuan Morgan terlihat khawatir.